Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kewirausahaan kelas 6A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan akan memaparkan rencana-rencana kelompok kami dalam memulai usaha dan bagaimana cara melaksanakannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitria Mujahidah, NPM 0371 18 002. Saya Sri Wahyuni dengan nomor NPM 0371180112. Perkenalkan, nama saya Nida Nadia dengan NPM 0371180013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fadilah dengan NPM 0371180015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwa Fadlila Hildayanti dengan nomor NPM 0371180018. Nama saya Della Medina Fortuna dengan NPM 0371180022. Nama saya Nurisnatul Jannah dengan NPM 0371180024. Perkenalkan, nama saya Nani Mariani, NPM 0371180026. Memulai usaha adalah suatu kegiatan atau pekerjaan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada masyarakat umum yang biasa disebut dengan konsumen, dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualannya tersebut. Sedangkan menurut Hugis dan Kapur, sebagaimana yang dikutip oleh Bu Hari Alma dalam buku Pengantar Bisnis, menjelaskan bahwa usaha adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi yang bertujuan untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang usaha harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh dan mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki keberanian dan mengambil keputusan serta resiko, mempunyai daya kreasi inovasi yang tinggi, dan berpikir jangka panjang untuk masa depan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki semangat serta kemauan yang keras, dapat menganalisis dan dengan tepat, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Pandemi seperti saat ini, melakukan usaha adalah salah satu cara alternatif yang dapat kita lakukan untuk menstabilkan perekonomian. Nah, salah satunya dengan cara wirausaha. Wirausaha di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan syarat wajib utama sebuah negara maju. Karena negara tidak dapat berkembang dengan baik jika tidak adanya pendidikan. Nah, rencananya kelompok kami akan melakukan wirausaha di bidang pendidikan, yaitu membuka les private. Apa itu les private? Les privat adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah dan di luar jam kegiatan belajar mengajar, tapi masih mengacu dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah bersifat privat dengan jam belajar yang fleksibel. Visi dari usaha kami yaitu menjadi tempat belajar yang profesional, unggul, terpercaya, dan terpadu. Sedangkan misi dari les privat kami adalah mewujudkan bimbingan belajar yang dapat bermanfaat untuk orang lain dan kebanggaan masyarakat. Mendidik anak-anak menuju prestasi, membentuk generasi yang berkarakter, meningkatkan budaya belajar dan mutu pendidikan nasional, meningkatkan dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Mengapa kami memilih usaha les privat? Karena di masa pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar sudah mulai dialihkan. Yang tadinya di sekolah, sekarang belajar di rumah. Dan biasanya orang tua itu tidak ada waktu untuk mengajari anaknya, atau mereka malas untuk mengajari anaknya belajar di rumah karena saking banyaknya tugas. Nah, jadi ini menjadikan alasan kami untuk memilih usaha les privat ini.
kami bisa mengajarkan les di tempat kami. Nah, selain itu juga yaitu kepercayaan dari orang sekitar, di mana banyak tetangga rumah kelompok kami yang sudah mempercayakan kelompok kami dalam mengajarkan anak-anak mereka. Dan anak-anak juga selalu mendatangkan rumah kelompok kami hanya untuk dibantu mengerjakan tugas sekolahnya. Dan lingkungan rumah kelompok kami juga banyak sekali anak-anak, dan di mana itu merupakan suatu peluang kelompok kami dalam mendapatkan murid yang banyak. Tetapi yang paling terpenting untuk kelompok kami les privat ini dapat sebagai proses pembelajaran kelompok kami dalam kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran. Jadi sebelum menjadi seorang guru sungguhan di sekolah. Dan rencananya usaha les private kami ini akan membuat program yang berbeda dari les private pada umumnya loh. Kami akan membuat program kegiatan belajar mengajar yang tentunya tidak monoton dan tidak akan membuat bosan anak-anak, di mana kami akan menerapkan konsep yaitu dengan cara belajar sambil bermain, agar anak-anak tersebut merasa nyaman dan merasa senang ketika melakukan kegiatan belajar. Walaupun harga yang diberikan oleh kita itu murah, tetapi kualitas kami tidak murahan, dan di sini kami memberikan jaminan mutu sehingga insya Allah akan merasa puas dengan layanan les private kami. Di sisi lain terdapat berbagai macam ancaman yang dapat mengancam les privat kami ini. Contohnya adalah kami bersaing dengan tempat-tempat yang sudah ternama sebelumnya, di mana hal ini meragukan banyak orang untuk memasukkan les privat anaknya di kami. Tetapi ancaman ini akan menjadikan motivasi untuk kami dan menjadikan pribadi kami yang lebih profesional lagi dalam menyalurkan ilmu kepada anak-anak. Nah, dengan adanya ancaman ini, kami menyadari bahwa kami harus terus berkreatif dan terus berinovatif lagi ke depannya agar menjadi lebih baik. Bagaimana kami melaksanakannya? Yaitu yang pertama dengan mendatangkan ke setiap rumah masing-masing anak yang akan melaksanakan les privat. Dan yang kedua, dengan mengumpulkan anak-anak di salah satu tempat kelompok. Dan kami pun tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu selalu menerapkan 3M. Mana sistem pembelajarannya? Nah, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bersahabat, dan tidak membosankan. Yang kedua, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dengan cara berkala, seperti memberikan laporan evaluasi, perkembangan anak kepada orang tua, melakukan konsultasi dengan orang tua. Nah, hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki prestasi siswa. Kemudian dengan mempersiapkan sumber daya manusianya sebagai pengajar, yaitu kelompok kami dengan mempersiapkan materi yang akan diajarkan pada anak-anak dan pekerjaan lain yang dibutuhkan dengan kelompok kami membagi tugasnya masing-masing. Dan kemudian tidak lupa menyediakan media pembelajaran sesuai dengan materi yang dipelajari, yang bertujuan agar kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Untuk membuat anak-anak lebih giat belajar dan sebagai bahan pemasaran usaha les privat kami akan selalu mengadakan ulangan di setiap materi yang telah dipelajari dan akan memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih atau berprestasi dalam belajar. Kegiatan ini bertujuan agar anak-anak semangat belajar dalam kegiatan les privat dan menarik perhatian orang sekitar dalam kegiatan les privat kami, dan sebagai bahan untuk menambah peminat masuk ke dalam les privat ini. Dari rencana les privat kami akan mempromosikannya dengan membuat akun sosial media, bisa juga dengan menggunakan branding, membuat pamflet, membuat brosur, dan lain-lainnya
yang nantinya kami akan membagikan brosur tersebut ke masing-masing rumah. Nah, kami juga akan memberikan informasi dari mulut ke mulut, atau kita juga bisa menelpon sanak saudara yang anaknya mungkin akan mengikuti les privat kami. Dan yang terakhir, kami juga bisa lebih mengakrabkan diri bersama anak-anak sekitar lingkungan rumah kita masing-masing, seperti mengadakan belajar bersama atau yang lainnya. Untuk biaya les privat di kelompok kami ini tidak usah khawatir. Harganya yang tidak menguras kantong, tetapi kualitas yang sangat menjamin. Dengan mengeluarkan uang 40.000 per bulan, kalian sudah mendapatkan fasilitas yang sangat baik dan dengan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak Anda, saudara-saudara kalian di les privat kelompok kami ini ya. Terima kasih. Sekian pemaparan rencana usaha dan bagaimana pelaksanaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.